Salam leadership. Wah, ini kita sekarang bincang-bincang dengan para Serdik, Sespimti dan Pak Subandria ini sebagai PLT Kakota. Ya, ini kita mencoba ruang podcast yang baru. Wah, kita sebenarnya bukan membranding apa-apa nih ya. Nah, ini karena Ketua Senat sudah serius, kayaknya mau saya tanya apa? Saya tidak akan tanya masalah IBL. Ketua Senat ini memang agak trauma dengan kapan IBL, karena sudah ada teguran dari Kakorta, suruh mengendalikan diri malah pengen mengendalikan jadwal. Ini yang jadi kacau kan gitu ya. Ya baik, saya ingin bincang-bincang bahwa sore hari ini sebenarnya ngabuburit ya, sambil bulan puasa kita bincang-bincang apa sebetulnya nih kok kepengen Sespimti itu biar apa gitu. Sudah enak-enak jadi ndoro di daerah, tiba-tiba jadi pasis, jadi serdik dan membuat mules-mules ya toh. Nah, apalagi terlalu banyak keutamaan ya kan. Ngapalkan keutamaan ini sebagai Ketua Senat silakan. Ini ceritakan ini gimana nih Sespimti itu menurut saudara apa? Nah, ini serius apa? Yang nggak serius juga bisa serius, yang serius nggak serius kan gitu. Siap Pak Kasesbim. Jadi memang tuntutannya dalam konteks ini tentu kita sadar pengetahuan kita, terutama masalah pengetahuan ilmu kehidupan. Nah, ini ilmu kehidupan ini yang banyak kita nggak punya, tentu kita sadar nggak bisa hidup lagi atau ya maksudnya kan memang banyak hal-hal yang supaya tetap hidup itu kira-kira seperti itu. Jangan jadi pandangan hidup. Pandangan hidup itu yang dikhawatirkan. Ya, memang kita belajar itu bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup. Jadi kalau memang untuk kehidupan, karena mau tidak mau para serdik ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Seorang pemimpin itu amanah karena membawa amanah dari masyarakat ya, dari rakyat, dari institusi, dari mana-mana. Nah, ini kira-kira harapan dari Ketua Senat apa nih? Sekolah di sini nih supaya gimana nih? Ya, sebenarnya nggak muluk-muluk juga. Jadi memang harapannya kita bisa berubah dari yang banyak libur, tadi nggak banyak libur. Ini seriusnya, pengen menjadi apa yang diinginkan masyarakat. Jangan apa maunya kita, tapi bagaimana menyelaraskan apa yang diinginkan ada harmoni. Gitu itu ya? kira-kira seperti itu. Ada harmoni. Jadi artinya ya sekolah ini berbagi kebahagiaan gitu ya. Nah, kalau bahagia berarti pertanyaan orang tentang IBL pengen libur itu berarti dia nggak bahagia di sini. Sebenarnya itulah bagian kecil dari kebahagiaan, memang tidak bisa ditinggalkan, tapi memang ya loh, itu tadi. Kalau gitu kan izin khusus bisa, kenapa harus IBL kan gitu ya? Rasanya lain. Oh, rasanya lain. Right. Jadi kalau di sini harus IBL berarti tertekan dong. Jadi bahagia. Ini susahnya kalau ngadepin profesor. Mengakui. Ya memang sekolah ini unik ya, jadi ada bahagia, ada susahnya, ada tertekan juga. Mungkin wah biasanya jadi bos semua karena ini komandan-komandan, tapi di sini kita akan melihat bagaimana tingkat kualitas kesadaran, tanggung jawab dan disiplinnya. Bagaimana kita membangun moralitas. Karena pemimpin itu moral, betul Pak Subandria ya. Nah ini Pak Edi Faryadi. Ini jangan karena Kasespim terus yang nanya Kasenat terus gitu ya, Kasenat pilek terus gitu. Mau jawab aja mikirnya kayak 10 kali gitu loh. Padahal ini bukan ujian loh ya. Nah, itu menurut Pak Edi gimana nih? Siap. Jadi memang kita ini semuanya adalah calon pemimpin. Dan sudah pemimpin. Sudah pemimpin. Kami sudah pemimpin. Di daerah kami sudah memimpin. Nah, kami ingin belajar apa yang kami dapat dari masyarakat. Kemudian di sini pun kami mendapatkan tambahan ilmu yang nanti akan kami aplikasikan. Berarti di sini supaya tercerahkan. Nah, kalau sekolah di sini nggak tercerahkan berarti saudara tidak belajar, betul ya? Betul. Apalagi yang pikirannya ya kebahagiaannya hanya IBL aja. Gitu kan. Supaya kita tuh jangan mikir hanya mencari enaknya. Di sini sekolah enak, happy, bahagia. Nah, tolong kita semua dalam belajar memang sharing of happiness. Karena kalau sekolah ini bahagia,
ini sekolah kesadaran, ini sekolah tanggung jawab, ini sekolah moral, maka nggak perlu kita pinter-pinteran untuk saling gontok-gontokan. Tetapi human relation, membangun jejaring, membangun persahabatan, karena pada konteks kemanusiaan inilah yang harus dikembangkan kan gitu ya. Nah ini menurut Pak Ketut Budi, nah ini jangan habis nyepi, saudara nyepi terus. Menyepi ya. Ini sudah tidak nyepi kan gitu. Sekarang boleh jawab, silakan. Siap, boleh, Pak. Jadi saya memang bertugas di lapangan terus Jenderal selama 15-16 tahun. Saya merasa banyak sekali kekurangan, terutama masalah ilmu kepolisian. Saya tidak pernah jadi Kapolres, saya tidak pernah Wah, sama dong, satu nasib sama saya. Saya belum pernah tugas di lapangan di wilayah lagi, Jenderal sejak pangkat kapten di Densus terus. Oh, Densus. Jadi saya memang sangat membutuhkan ilmu yang luas di seperti ini. Jadi dan saya baca bukunya memang harus banyak belajar ya. Jadi siap. belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah ini, tapi ini proses. Jadi memang ini proses ya, gitu ya. Siap. Dari berbagai macam pengalaman, apa yang nanti saling sharing pengetahuan. Jadi kita tuh di sini membangun persahabatan, membangun suatu tata libatin yang baik. Karena inti manajemen adalah kepemimpinan, inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, inti pengambilan keputusan adalah human relation. Human relation itu hakikatnya. Nah ini Pak Subandria nih yang kemarin sempat dikompor-kompori mungkin ya, izin gitu tuh, mau dipadatkan loh. Kalau di wilayah senangnya mencairkan, kita sampai sini mau dipadat-padatkan. Maka saya bilang Pak Bandria, untung hujan lebat, ya kan? Jadi pas hujan lebat. Jadi pertanyaannya itu antara samar-samar. Saya cuma ngomong pelan. Saya nggak marah loh Pak Subandria ya. Pak Subandria nggak saya marahi. Cuman saya bilang Pak Subandria kayaknya saya itu selalu mengendalikan diri, kok malah ini usulannya ngendalikan jadwal. Gimana nih? Ya, nih Pak Sebenarnya kita ini kan pengantar para penyambung lidah. Tapi terjebak juga ya. Dari sisi kita harus mengamankan Serdi dan segi kebijakan. Makanya kita selalu menyampaikan akhirnya jadi suatu benang merah. Serdik itu pada dasarnya harus mengendalikan diri dalam rangka perubahan moral. Terus ada transformasi itu nomor 1 itu kan gitu ya. Iya. Jangan mengendalikan jadwal. Kalau mengendalikan jadwal nanti pikirannya surprise. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi berarti Kak Korta sudah tahu ya kalau ngadep Kasespim tidak akan sama Kasespim B gitu kan? Ya, pasti. Harus jadi kalau jadi korban itu ya sudah sendiri kan gitu. Ya memang. Tapi jadi korban untuk kemajuan nggak masalah. Ya. Jadi pemimpin memang harus berani berkorban karena yang berkorban adalah pemimpinnya. Jadi pemimpin itu berusaha memahami, bukan minta dipahami. Iya. Karena pemimpin ini ketika selalu minta dipahami maka dia akan menimbulkan konflik. Menurut saya ada beberapa hal yang memang harus dihindari bagi seorang pemimpin. 1, ini arogan. Arogansi apa aja? Arogansi akademik, arogansi spiritual, arogansi materi, akademik dan lain sebagainya lah. Banyak arogansi. Yang kedua, tamak. Orang-orang yang tamak itu memang biasanya, waduh, itu sudah langsung pimpinan sambil laleh, yang lain minggir, kasihan saya kan gitu. Menangi dewe. Itu bukan menangi dewe, tapi sakar dewe. Nah, ini memang juga harus dikendalikan. Maka satu lagi, amarah. Pemimpin bukan tidak boleh marah, tetapi dia tidak jahat, dia bukan kejam, tapi mendidik karena pemimpin itu juga guru. Nah ini kita untuk closing apa yang kira-kira Pak Lutfi ingin sampaikan, silakan. Saya banyak belajar, Prof, terus terang dari sini. Bahkan air pun bisa menjadi guru kita. Bagaimana air mengalir disatukan menjadi satu kesatuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Kira-kira filosofinya seperti itulah. Apa yang kita punya sedikit artinya mengalir saja gitu ya. Kalau mengalir saja berarti kita memang sekolah harus bahagia. Jadi mengalir. Air itu walaupun menghadapi batu tetap bisa mengalir. Menghadapi apapun dia mencari celah untuk ada jalan tengah gitu ya. Nah, Pak Edi silakan. Baik, jadi selama saya di dalam pendidikan ini walaupun baru beberapa lama, saya mendapatkan bahwasanya apa yang tertulis di depan gerbang kita, bahwasanya polisi itu bukan suatu profesi tapi jalan untuk mengabdi.
itulah yang ingin kami abdikan nanti di kepolisian setelah kami tamat dari Ya, ini kan suatu janji loh. Ini Janji, Wah, janji ya, sama ini komandan. Cuma karena di sini Oh, iya. ngomongnya seperti itu terus bilang Ketua Senat kapan itu? Ini pertanyaan yang membuat resah. Ya, Bikin bil lagi. Bikin bil lah, karena memang polisi bukan satu profesi saja, tapi Ya. mengabdi karena pengabdian. Pengabdian. Polisi itu adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Nah ini Pak Ketut Budi, silakan. Siap. Apa harapannya untuk sekolah menjadi pemimpin ke depan seperti apa? Siap, saya banyak belajar Jenderal, jadi dengan saya bisa sekolah di sini tentunya saya akan menambah banyak wawasan dan pengetahuan tentang kepolisian dan tentang yang lain-lain, dan itu akan menjadi bekal buat saya menjadi pemimpin di kemudian hari menjadi lebih baik lagi daripada sekarang. Tiada hari tanpa kebaikan dan berbuat kebaikan, tanpa perbaikan, kebaikan. Dan kita memang harus jadi pembelajar ya. Seorang pemimpin memang harus belajar. Mau tidak mau polisi atau pemimpin polisi ataupun pemimpin apa saja. Karena kita tidak sebatas pada kepolisian ya. Ini pemimpin memang harus menjadi sumber energi, menginspirasi, membantu, mengajari, membela. Jadi pemimpin itu memang harus berkorban. Bukan langsung wah pimpinan sambil lali gitu ya. Nah, itu kan kita memang belajar moral, belajar karakter tidak mudah. Nah, Pak Bandria, silakan untuk closing. Harapannya apa nih? Ya, kalau saya sangat berharap sekali teman-teman Serdik, jadikanlah Sespim ini menjadi suatu lembaga yang ngangeni. Sehingga manakala teman-teman keluar dari sini, itu ada suatu rasa kangen, tapi kangen yang positif loh ya. Nah, seperti boleh sampaikan tadi itu. Bukan kangen pengen diri di sini. Saya pikir Artinya, kangen kepengen diri pembelajaran di sini tuh bisa jadi contoh. Oh, aku dapat ilmu tuh begini gitu loh. Betul. Paling tidak teman-teman yang dari luar Polri kan itu menjadi menjadi suatu ikon. Karena memang keutamaan Sespim ini satu, kita harus ada moralitas. Ya, betul. Moralitas itu pada kejujuran, kebenaran Ya, dan keadilan. utama Yang itu. kedua, kita pada pengendalian diri, yaitu kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Setuju. Yang ketiga ini keutamaan polisi, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Peradaban. Kita ini sebagai profesi, tadi bukan pintar-pintaran tidak mau belajar ya, tapi kita juga harus menjadi profesional. Artinya profesional, kita ini ahli. Ya. Kemudian cerdas, yaitu kreatif dan inovatif. Nah, kita tadi bermoral sudah, dan modern artinya dinamis. Kita selalu harus membangun bahwa Sespim ini asri dan ngangeni, menjadi ikon kebinekaan, ikon toleransi, ikon Yes. anti narkoba dan ikon anti korupsi. Top itu dan. Go.